Yo guys, selamat datang di channel Pen Cerita Manhwa. Kali ini kita akan melanjutkan alur cerita Kang Goku jadi kurir para dewa. Dan ini bagian ke-14 dari cerita kali ini. Dan pastikan kalian sudah menonton episode pertamanya biar nyambung alur ceritanya. Kalian bisa cek di playlist untuk video yang lainnya. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai ceritanya. Kemudian Shin berpindah ke sisi Hercules. Dikatakan, saat ini, Hercules baru selesai menghabisi monster tentakel yang ada di sana. Lalu Hercules berbalik memperhatikan tebing di belakangnya. Ia merasa penasaran berapa lama Lucio dan Hajun akan sampai. Namun dirinya juga tahu, jika mendapatkan informasi dari raksasa pemarah tidak akan mudah. Ia baru teringat, ia merasa jika dirinya tidak mengatakan tentang raksasa itu pada mereka. Meski begitu, ia yakin jika Hajun akan mampu melaluinya. Tepat saat Hercules berbalik, sebuah cahaya biru muncul dari bawah tebing, dan suara gerungan turut menyertainya. Merasa penasaran, Hercules kembali berbalik dan memperhatikan tebing itu. Tidak lama dari itu, Hajun dan Lucio melesat ke atas dari bawah tebing itu dengan sepeda motornya. Melihat itu, Hercules bertepuk tangan, ia memberikan selamat atas Hajun yang berhasil keluar dari bawah tebing dengan mudahnya. Akan tetapi, karena Hercules berdiam diri, dan Hajun yang mengarah padanya, tubuh Hercules pun tertabrak jatuh dan tertimpa. Melihat itu, Hajun pun menjadi sangat panik, wajahnya pucat, keringat dingin turut menghiasi wajahnya. Beberapa saat setelah itu, Hajun dan Lucio pun bersujud meminta maaf atas apa yang telah terjadi sebelumnya. Aku benar-benar minta maaf, maafkan kelancangan manusia ini. Terlihat, wajah Hercules pun babak belur sebelah, matanya menyipit, pipinya mengembung, cairan merah turut mengalir dari sela mulutnya. Ia meminta Hajun untuk tidak mengkhawatirkannya, hal seperti itu mana mungkin melukaiku. Nampaknya Hercules tidak menyadari jika dirinya sedang terluka. Lalu Hercules menghela napas. Ia mengira jika Hajun tidak berhasil mendapatkan informasi dari si raksasa. Sepertinya raksasa itu tidak memberitahu apapun, mungkin dari awal ini memang usaha yang sia-sia. Setelah mengucapkan itu, Hercules mengingat kenakalannya semasa masih muda. Dikatakan, waktu itu Hercules mengambil beberapa apel emas milik si raksasa, dan juga mempermainkannya. Mungkin karena hal itu, si raksasa masih dendam padanya, sudah sekian lamanya dari hari itu dia masih kekanak-kanakan. Lalu Hercules meminta Hajun untuk tidak khawatir. Meskipun Hajun gagal menyelesaikan tugasnya, dirinya akan mengabaikan hukumannya. Hajun segera menyela, ia mengatakan, raksasa itu sudah memberitahukan semuanya. Mendengar itu, Hercules cukup terkejut, ia menanyakan, bagaimana si pemarah itu bisa membuka mulut begitu saja. Lalu Hajun mengeluarkan apel emas dari sakunya. Kemudian Hajun mengatakan, raksasa itu bersedia menjawab semua pertanyaanku setelah dirinya memberikan apel emas ini padanya. Kembali ke beberapa waktu sebelumnya, saat Hajun menunjukkan apel emas itu pada si raksasa. Saat itu, raksasa itu menanyakan, bagaimana bisa Hajun mempunyai apel emas itu? Dengan santai Hajun menimpali, jika dirinya bisa dengan mudah mendapatkan apel emas itu dengan sekali klik di tokonya. Di saat raksasa itu meminta Hajun untuk memberikan apel emas terlebih dulu sebelum dirinya menjawab pertanyaannya. Namun, Hajun menolaknya, sembari menakut-nakuti si raksasa dengan Hajun yang akan memakan apel emas itu. Hajun berkata, tidak secepat itu, bagaimana aku tahu jika kamu tidak akan menipuku? Lalu Hajun meminta si raksasa itu untuk menjelaskannya terlebih dulu, baru dirinya akan memberikan apel emasnya. Karena hal itu, si raksasa pun mengalah dan menjawab semua pertanyaan yang Hajun lontarkan. Kembali ke saat ini, Hajun menceritakan semua itu pada Hercules, dan mengakhiri perkataannya dengan mengatakan, setelah dia memberitahuku segalanya, dirinya langsung melarikan diri dengan membawa apel emasnya. Mendengar semua cerita itu, Hercules terdiam sejenak. Aku tahu dia bukan pemuda biasa semenjak dirinya mendengar jika dia menyembuhkan kaki guruku. Tapi sikapnya yang berani itu mengingatkanku pada diriku di masa lalu. Dia sungguh membuatku terkesan. Lalu Hercules meminta Hajun untuk mengatakan dari mana monster-monster itu datang. Hajun mengatakan, jika raksasa itu mengatakannya dengan kalimat yang sulit dipahami. Tanah terbagi menjadi 7 bagian dengan nyala api biru yang berkedip di sana-sini. Raksasa itu mengatakan, jika monster itu muncul dari sana. Mendengar itu, Hercules sangat terkejut. Ini bahkan lebih serius dari yang aku bayangkan. Hanya dengan melihat monster-monster itu, aku bisa mengetahui jika mereka berasal dari dunia lain. Tapi, dari semua tempat kenapa harus dari sana? Jika tidak salah, pemuda ini bernama Hajun Li. Dia memiliki kemampuan untuk bergerak bebas antara dunia fana dan dunia mitologi tanpa batasan apapun. Apa memang hal itu sudah menjadi takdirnya? Sebuah ramalan yang mengatakan seorang penyelamat yang berasal dari dunia fana yang berjuang bersama peri. Sungguh kasihan sekali mereka. 3 dewi penenun takdir memanglah sangat kejam. Bagaimana mereka bisa menempatkan beban seberat itu di pundak seorang anak manusia ini? Melihat Hercules yang terdiam, Hajun mengulurkan tangannya sembari mengatakan, mana hadiahnya? Aku sudah menyelesaikan pekerjaanku.
bukankah sekarang sudah waktunya untuk membayar? Singkat cerita, beberapa waktu setelah Hajun pergi dari situ, saat Hercules berdiri tegak memandangi luasnya daratan, ia dikejutkan dengan seseorang yang mengatakan, "Bagaimana menurutmu setelah bertemu langsung dengan anak muda itu, dia sangat berguna bukan?" Terlihat, orang yang mengatakan itu bernama Hermes. Melihat Hermes datang menemuinya, Hercules menanyakan, "Sejak kapan kamu ada di sini?" Hermes menimpali, jika dirinya baru tiba setelah Hajun dan Lucio pergi. Dengan serius Hermes mengatakan, "Tempat yang raksasa itu katakan pada anak muda itu tempat yang sudah kita duga." Hercules mengiyakan, "Itu persis seperti yang sudah diramalkan. Sepertinya kita harus segera bersiap untuk mencegah bencana yang tidak terduga." Setelah mendengar itu, Hermes berpamitan pergi. Ia mengatakan, jika dirinya akan kembali ke kuil untuk melaporkan apa yang telah terjadi hari ini. Kemudian scene berpindah ke sisi Hajun. Di esok harinya, saat itu, Hajun membangunkan Lucio yang masih tertidur dengan menghempaskan tubuhnya dari selimut. Tubuh Lucio pun terangkat dan berguling. Lalu Hajun meminta Lucio untuk segera bersiap, "Kita harus segera pergi." Dengan wajah ngantuknya Lucio menimpali sembari mengambil sekaleng minuman. Ia menanyakan kenapa harus buru-buru, memangnya ada kegiatan apa? "Apa kamu sudah lupa? Hari ini ujian Hunter. Kemarin aku mengatakan untuk Lucio menunggu di rumah saja, tapi kamu memohon agar aku membawamu. Dan sekarang apa yang kamu lakukan?" Mendengar itu, Lucio menanyakan, "Apa sebenarnya ujian Hunter itu?" Hajun pun terkekeh mendengar Lucio mengatakan itu, "Kamu memohon untuk ikut tanpa mengetahui apa itu ujian?" Merasa direndahkan, Lucio menimpali dengan nada yang cukup tinggi, "Jika kamu pergi sendirian, kamu pasti akan merasa bosan, dan juga, jika kamu tidak di rumah, siapa yang akan memasak makanan untukku? Apa? Memangnya aku ini pengasuhmu?" Beberapa saat setelah itu, mereka berdua pun sampai di tempat ujian Hunter. Terlihat, banyak orang yang berpartisipasi dalam ujian itu. Dengan penasaran Lucio menanyakan, "Apa semua manusia ini perwakilan dari para dewa dan dewi?" Hajun menimpali, "Maksudmu pemburu jenis mitologi? Dari apa yang aku dengar, kebanyakan dari mereka adalah tipe tempur atau semacam kemampuan peningkatan fisik." Tidak lama dari itu, ujian Hunter pun dimulai. Setiap kandidat akan dihadapkan dengan beberapa monster goblin. Para panitia akan menilai mereka dari kemampuan, fisik, dan juga kecerdasan. Menyaksikan peserta pertama menjalankan ujiannya, Hajun merasa jika ini bukan ujian yang sulit. Dirinya yakin, orang biasa pun bisa mengalahkan monster lemah itu, apalagi hanya 3 goblin. Setelah beberapa peserta selesai dengan ujiannya, kini, nama Hajun pun dipanggil untuk segera memasuki arena. "Aku hanya bisa mengandalkan kekuatan fisik dari suitku, tapi aku juga tidak yakin jika itu akan cukup." Lalu Hajun pun segera mengaktifkan skill pakaiannya, dan juga bersiap dengan kuda-kuda bertarungnya. "Aku akan berusaha secukupnya hanya sebatas untuk lulus dan tetap rendah hati, akan merepotkan jika aku terlalu menonjol." Di sisi para juri yang sedang mengamati, terdapat seorang wanita dengan rambut merah yang menggunakan kacamata. Dikatakan, jika dia adalah seseorang yang pernah Hajun temui di dalam dungeon, dia juga yang membangunkan golem raksasa saat itu. Dia adalah guild master dari Black Dragon, yang bernama Juahan. Juahan merasa sangat risih dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. "Bukankah itu Juahan dari Black Dragon? Aku tidak percaya, dia datang sendiri untuk hunter baru." Narator menjelaskan, jika belum lama ini, Guild Black Dragon merupakan yang terbaik kedua di negeri ini. Akan tetapi, setelah insiden kontroversi dengan golem raksasa, mereka kehilangan sebagian besar sponsornya. Karena hal itu, dirinya harus turun tangan untuk merekrut anggota baru. Juahan berharap, jika dirinya dapat menemukan seseorang yang lumayan bagus. Kembali ke sisi arena, terlihat, Lucio berteriak menyemangati Hajun dari kursi penonton. Hajun pun dibuat malu olehnya. "Terima kasih atas semangatnya." Tidak lama dari itu, 3 goblin yang berhadapan dengan Hajun segera menyerang. Mereka melompat sembari mengayunkan senjatanya. Karena bantuan dari pakaian dan notifikasi, dengan mudah, Hajun dapat menghindarinya. Setiap kali ada serangan yang mendekatinya, sistem memperingatkan jika ada bahaya yang mendekat. Inilah saatnya untuk menghindar. Selain itu, Hajun juga merasa jika ini memanglah mudah. Dibandingkan dengan dirinya yang melawan Siren sebelumnya, 3 goblin ini sangat lemah. Pergerakannya juga lambat. Mungkin aku juga bisa menghindari serangan mereka tanpa menggunakan skill pakaiannya. Di saat 3 goblin itu menyerang secara bersamaan, Hajun mulai mengepalkan tangannya. Ia berusaha untuk tidak menghabisi goblin itu dalam satu serangan. Dengan pelan, Hajun mengayunkan tangannya ke arah 3 goblin itu. Akan tetapi, tanpa Hajun duga, meskipun ia melesatkan pukulannya secara perlahan, ketiga goblin itu lenyap begitu saja. Hajun pun menjadi bengong seketika. Ia tidak menyangka, jika pukulan pelannya akan mengeluarkan kekuatan sebesar itu. Juahan pun dibuat sangat terkejut melihatnya. Mulutnya menganga, matanya terbuka lebar. Ia merasa familiar dengan gerakan yang Hajun keluarkan. Dia persis seperti orang yang aku cari. Beberapa waktu setelah itu, Hajun pun akhirnya mendapatkan kartu identitas hunternya.
pegawai yang mengantarkan kartu itu, mengucapkan selamat pada Hajun, Anda lulus dengan skor tertinggi dari seluruh peserta yang mengikuti ujian, dan kamu termasuk skor tertinggi ketiga sepanjang sejarah Hunter. Selamat atas keberhasilannya. Hajun pun sudah mengira jika dirinya pasti lulus, namun, ia tidak merasakan jika dirinya sudah menjadi seorang Hunter. Tidak lama dari itu, Lucio menanyakan, kapan mereka akan makan? Mendengar itu, dengan kesal Hajun menimpali, apa hanya makanan yang ada di pikiranmu? Tidak, hanya saja Lucio sedang ngidam daging asam manis yang waktu itu, Hajun pun meminta Lucio untuk menunda makanan itu, sekarang mereka sedang di Gangnam. Di saat Hajun membawa Lucio keluar dari sana, ia dikejutkan dengan seseorang yang mengatakan, Hajun, senang bertemu denganmu. Terlihat, orang yang mengatakan itu ternyata Juahan. Ia memperkenalkan diri pada Hajun, jika dirinya Juahan dari Guild Black Dragon. Melihat itu, Hajun terdiam, ia teringat jika dirinya pernah bertemu dengan Juahan di Dungeon Huaguo. Apa? Bukankah dia sampah yang aku lihat waktu itu? Lalu Juahan mengatakan, jika dirinya sudah menyaksikan pertarungan Hajun sebelumnya, ia merasa terkesan dengan kemampuan Hajun. Apa kamu tertarik untuk bergabung dengan Guild Black Dragon? Aku yakin guild kami memiliki sumber daya yang cukup untuk membantumu. Hajun mengabaikan ucapan Juahan, dengan acuh Hajun melangkah melewatinya. Melihat itu, Juahan meminta Hajun untuk menunggunya. Guild Black Dragon ingin merekrutmu. Seorang hunter baru. Hajun santai. Hajun menolaknya. Tidak, aku menghargai tawaranmu. Tapi untuk sekarang, aku tidak tertarik untuk bergabung dengan guild manapun. Tidak membiarkan Hajun pergi begitu saja, aku membutuhkan seseorang sepertinya untuk mengembalikan guildku ke puncak. Aku harus merekrutnya apapun caranya. Lalu Juahan menawarkan 5 miliar won sebagai bonus tanda tangan Hajun pada kertas kontrak. Juahan mengira, jika Hajun dapat ia taklukkan dengan uang. Mendengar itu, Hajun berhenti dan langsung berbalik. Apa? 5 miliar won? Aku tidak tahu jika Guild Black Dragon begitu pelit. Bahkan Guild Yongwon saja menawarkan 20 miliar won, bukankah itu jumlah standarnya? Mendengar itu, Juahan serasa tersambar petir, tubuhnya membatu, mulutnya terbuka tanpa bisa berkata-kata. Ia tidak menyangka, jika Guild Yongwon bisa menawarkan uang sebanyak itu hanya untuk rekrutan baru. Singkat cerita, sesampainya Hajun di warung makan, ia dikejutkan dengan sebuah berita yang mengatakan, seorang kandidat hunter baru menjadi headline hari ini, dia berhasil memecahkan rekor dan meraih skor tertinggi ketiga dalam sejarah hunter. Hajun tidak menyangka jika dirinya akan masuk berita secepat ini, padahal baru 1 jam berlalu setelah dirinya lulus ujian. Lagi-lagi Hajun dikejutkan, saat makanan yang ia pesan tiba, ia tidak menyangka, jika Seongjun yang mengantarkan makanannya. Apa yang kamu lakukan di sini? Apa kamu mengikutiku ke restoran dan melayani makananku? Dengan canggung Seongjun menimpali, jika dirinya tidak mengikuti Hajun, hanya saja ia melihat Hajun masuk ke dalam restoran, karena hal itu, ia berpikir jika mereka bisa makan bersama. Merasa ada yang aneh, Hajun mengungkapkan kecurigaannya, jika kamu mencoba membujukku untuk bergabung dengan guildmu, jawabanku tidak akan berubah, aku tidak tertarik untuk bergabung dengan guild manapun. Di saat Seongjun berusaha mengubah topik pembicaraan, aku dengar kamu baru lulus ujian hunter. Hajun segera menghentikannya, dan mengatakan, menjadi hunter tidak ada hubungannya dengan itu, aku sudah pusing dengan semua perhatian yang aku dapatkan. Jadi, tolong pergi dari sini, aku hanya ingin makan dengan tenang. Mendengar Hajun mengatakan itu, Seongjun merasa jika Hajun salah memahaminya. Lalu ia menjelaskan, sepertinya kamu salah paham, aku di sini bukan untuk merekrutmu, aku di sini hanya untuk menyewamu, Kang Kurir Defense. Seongjun mengutarakan niat aslinya, jika dirinya memiliki item yang akan dikirimkan ke negara Jepang, biasanya mereka menggunakan transportasi udara. Tapi, belakangan ini ada pencuri terkenal yang mengganggu pengiriman ke luar negeri. Karena hal itu, aku butuh bantuanmu untuk memastikan item itu sampai dengan selamat. Dengan ekspresi anehnya, Hajun menimpali, menangani pengiriman memang keahlianku. Sebenarnya aku tidak mau menyombongkan diri, tapi biaya pengirimanku biasanya cukup tinggi. Seongjun pun tidak mempermasalahkan biayanya, lalu ia menunjukkan 2 jari sebagai isyarat bahwa dirinya akan membayar sebanyak itu. Melihat itu, Hajun menanggapi, apa? 200 ribuan? Apa kamu bercanda? Seongjun segera menyela, tidak, bukan segitu. Maksudku 2 miliar won, mendengar harga yang fantastis. Hajun pun segera membungkuk membenturkan kepalanya ke meja. Baiklah aku menerimanya, aku akan menjamin pengirimanmu sampai dengan aman.